Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 yang beragamakan saya sendiri Linda Juliana dan rekan-rekan saya Naila Hidayati, Muhammad Fadil Hidayat, Nur Hayati Sari Mawarni, Nur Aulia Azizah, dan Muhammad Rizky Padilla. Kami akan membagikan video presentasi kami mengenai teknik block cipher dalam kriptografi. Yuk simak videonya. Nah, yang pertama pengertian tentang teknik block cipher. Apa sih itu teknik block cipher dalam kriptografi? Teknik block cipher dalam kriptografi merujuk pada pendekatan kriptografi simetris, di mana data yang akan dienkripsi atau didekripsi dibagi menjadi blok-blok tetap yang kemudian diolah secara terpisah. Setiap blok dienkripsi atau didekripsi dengan menggunakan suatu algoritma kunci simetris yang sama. Dalam konteks ini, simetris mengacu pada fakta bahwa kunci yang digunakan untuk enkripsi identik dengan kunci yang digunakan untuk dekripsi. Selanjutnya, elemen-elemen kunci dalam pemahaman teknik block cipher. Yang pertama, ukuran blok atau block size merupakan ukuran tetap dari blok data yang diolah dalam satu operasi. Contoh ukuran blok umum adalah 64 bit atau 128 bit. Yang kedua, kunci atau key. Kunci simetris yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi blok-blok data. Keamanan dari teknik block cipher sangat bergantung pada panjang dan ketentuan kunci yang digunakan. Yang ketiga, mode operasi atau mode of operation, cara di mana blok-blok data diolah secara bersamaan. Contoh mode operasi termasuk Electronic Code Box atau ECB, Cipher Block Signing atau CBC, dan Counter atau CTR. Yang keempat, round atau putaran, suatu proses interaktif yang diulang pada setiap blok data selama proses enkripsi atau dekripsi. Setiap putaran biasanya melibatkan transformasi kompleks pada blok data dengan menggunakan kunci. Penting untuk memahami dan memilih dengan bijak teknik block cipher yang sesuai dengan kebutuhan keamanan dan kinerja sistem tertentu. Kesadaran terhadap mode operasi, manajemen kunci, dan serangan yang mungkin dilakukan terhadap algoritma kriptografi adalah bagian penting dari penggunaan yang aman dan efektif dari teknik block cipher. Sejarah dan perkembangan teknik block cipher. Yang pertama, awal penggunaan kunci simetris. Penggunaan teknik kriptografi simetris sudah dimulai sejak zaman kuno, ketika manusia menggunakan teknik-teknik sederhana seperti penggeseran karakter atau substitusi huruf untuk menyandikan pesan. Namun, pada periode ini, konsep kunci simetris yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi belum sepenuhnya berkembang. Yang kedua, ada pengembangan mesin kriptografi. Selama Perang Dunia Kedua, terjadi perkembangan besar dalam teknologi kriptografi dengan pengembangan mesin-mesin kriptografi seperti Enigma oleh Jerman dan Bomba oleh Sekutu. Mesin-mesin ini menggunakan konsep enkripsi blok tetapi dengan kunci yang berubah secara otomatis. Yang ketiga, ada Data Encryption Standard atau DES. Pada awal 1970-an, National Institute of Standard and Technology atau NIST di Amerika Serikat mengadopsi algoritma Data Encryption Standard atau DES sebagai standar federal. DES adalah blok cipher dengan ukuran blok 64 bit dan kunci 56 bit. Meskipun DES berhasil menjadi standar selama beberapa dekade, namun pada akhirnya dianggap kurang aman karena panjang kunci yang terbatas. Yang keempat, ada triple DES atau 3 DES. Mengatasi kelemahan panjang kunci DES, triple DES atau 3 DES dikembangkan. 3 DES melibatkan pengulangan DES 3 kali dengan kunci yang berbeda, meningkatkan tingkat keamanan. Meskipun memberikan keamanan tambahan, 3 DES juga memerlukan lebih banyak komputasi. Yang kelima, ada Advanced
Encryption Standard atau AES. Seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya keamanan, NIST mengadakan proses seleksi untuk mencari pengganti DES. Hasilnya adalah Advanced Encryption Standard atau AES yang diadopsi pada tahun 2001. AES menggunakan blok 128 bit dan mendukung kunci 128, 192 atau 256 bit. AES menjadi standar global untuk enkripsi blok. Yang keenam, pengembangan mode operasi. Bersamaan dengan pengembangan algoritma block chipper, muncul mode operasi yang memungkinkan penggunaan yang lebih fleksibel dari block chipper. Mode operasi seperti Electronic Codebook atau ECB, chipper blockchaining atau CBC, dan counter atau CTR memberikan cara yang lebih kompleks untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data. Kerahasiaan data atau confidentiality. Fungsi utama dari teknik block chipper adalah menjaga kerahasiaan data. Dengan mengenkripsi data menggunakan algoritma block chipper, informasi menjadi sulit dibaca atau dimengerti oleh pihak yang tidak berhak. Hanya pihak yang memiliki kunci yang tepat yang dapat melakukan dekripsi dan mengakses informasi asli. 2. Integritas data atau integrity. Teknik block chipper juga membantu memastikan integritas data. Dengan menggunakan kunci yang sesuai, pengguna dapat memastikan bahwa data yang dienkripsi tidak mengalami perubahan atau manipulasi yang tidak sah. Jika data diubah, proses dekripsi menghasilkan hasil yang tidak sesuai, memberitahu penerima bahwa ada masalah integritas. 3. Autentikasi pengirim atau authentication of sender. Beberapa mode operasi block chipper dapat digunakan untuk memberikan autentikasi pengirim atau sumber data. Ini dapat mencakup penggunaan tambahan informasi atau mekanisme seperti pesan autentikasi yang memungkinkan penerima memverifikasi bahwa pesan berasal dari sumber yang sah. 4. Keamanan dalam komunikasi atau secure communication. Dengan mengenkripsi data selama proses pengiriman atau penyimpanan, teknik block chipper membantu menciptakan saluran komunikasi yang aman. Ini sangat penting dalam keamanan jaringan dan transmisi data melalui media yang dapat diakses oleh pihak ketiga. 5. Perlindungan terhadap serangan atau protection against attack. Block chipper dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai serangan kriptoanalisis, seperti serangan brute force, differential cryptanalysis, atau linear cryptanalysis. Dengan memilih algoritma dan kunci yang tepat, data tetap aman bahkan jika serangan terhadap algoritma dijalankan. 6. Kekuatan kunci atau key strength. Fungsi teknik block chipper juga terkait dengan kekuatan kunci yang digunakan. Dengan menggunakan kunci yang cukup panjang dan kuat, sistem block chipper dapat memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi terhadap upaya-upaya untuk menebak kunci atau brute force attacks. Beberapa jenis teknik block chipper dalam kriptografi mencakup algoritma-algoritma sebagai berikut. 1. Data Encryption Standard atau disingkat DES. DES adalah salah satu block chipper yang pertama kali diadopsi sebagai standar federal di Amerika Serikat, meskipun sudah tidak disarankan untuk keamanan tingkat tinggi karena panjang kunci yang relatif pendek. DES tetap memiliki nilai historis dalam pengembangan kriptografi. Ukuran blok 64 bit, panjang kunci 56 bit. Yang kedua, Triple DES atau disingkat 3DES. 3DES merupakan pengembangan dari DES yang melibatkan pengulangan DES 3 kali dengan menggunakan 2 atau 3 kunci yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan. Ukuran blok 64 bit, panjang kunci 112 atau 168 bit. Yang ketiga, ada Advanced Encryption Standard atau disingkat AES. AES adalah algoritma block chipper yang diadopsi sebagai standar pengganti DES. AES mendapatkan popularitas karena keamanan yang tinggi dan efisiensi dalam pengolahan data. Ukuran blok 128 bit, dalam kurung tetap, panjang kunci 128, 192 atau 256 bit.
Yang keempat, ada Blowfish. Blowfish adalah algoritma block chipper yang dirancang untuk menjadi aman dan efisien. Keunikan Blowfish terletak pada panjang kunci yang dapat disesuaikan. Ukuran blok 64 bit, panjang kunci 32 hingga 448 bit dalam kurung variabel. Yang kelima, ada Twofish. Twofish adalah algoritma block chipper yang bersifat simetris dan dianggap sebagai pilihan yang kuat untuk aplikasi keamanan tinggi. Ukuran blok 128 bit dalam kurung tetap, panjang kunci 128, 192 atau 256 bit. Yang keenam, ada Serpent. Serpent adalah algoritma block chipper yang dirancang untuk memberikan tingkat keamanan tinggi. Meskipun performanya lambat dibandingkan dengan beberapa algoritma lain, Serpent dianggap sangat aman. Ukuran blok 128 bit dalam kurung tetap, panjang kunci 128, 192 atau 256 bit. Yang ketujuh, Camellia. Camellia adalah algoritma block chipper yang dikembangkan oleh Jepang dan diadopsi sebagai standar di beberapa negara. Ukuran blok 128 bit dalam kurung tetap, panjang kunci 128, 192 atau 256 bit. Setiap jenis teknik block chipper memiliki karakteristik dan kekuatan masing-masing. Pemilihan algoritma tergantung pada kebutuhan keamanan, kinerja, dan persyaratan spesifik aplikasi. Metode. Dalam teknik block chipper kriptografi, terdapat beberapa metode atau mode operasi yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi blok-blok data. Setiap mode operasi memiliki karakteristik dan kegunaan tertentu. Berikut adalah beberapa metode dalam teknik block chipper. 1. Electronic Codebook atau ECB. Setiap blok plain text dienkripsi secara independen dengan kunci yang sama. Tidak direkomendasikan untuk teks panjang atau data dengan pola yang berulang karena blok yang sama pada plain text menghasilkan blok ciphertext yang sama. 2. Cipherblock chaining atau CBC. Blok plain text di XOR dengan blok ciphertext sebelumnya sebelum dienkripsi. Memerlukan initialization vektor untuk menginisialisasi proses. Lebih aman daripada ECB karena tidak menghasilkan blok ciphertext yang sama untuk blok plain text yang identik. 3. Cipherfeedback atau CFB menggunakan blok ciphertext sebelumnya sebagai input untuk menghasilkan key stream yang di XOR dengan blok plain text. Memerlukan untuk menginisialisasi proses. Memungkinkan enkripsi data berkelanjutan. 4. Output feedback atau OFB menghasilkan key stream independen yang di XOR dengan blok plain text. Memerlukan untuk menginisialisasi proses. Memungkinkan enkripsi data berkelanjutan. 5. Counter atau CTR mengubah blok plain text menjadi keystream dengan menkripsi counter yang bertambah setiap blok. Memerlukan untuk nonsi untuk menginisialisasi proses. Memungkinkan enkripsi paralel dengan fleksibel. 6. Propagating Capture Block Chaining atau PCBC. Blok plain text dan ciphertext sebelumnya di XOR sebelum dan setelah enkripsi. Memerlukan untuk menginisialisasi proses. Memberikan
resistensi terhadap perubahan. 7. Gulies atau Counter Mode atau GCM. Menggabungkan Counter Mode atau CTR dengan autentikasi pesan menggunakan polinomial Gulies. Memberikan integritas dan autentikasi pengirim. Sering digunakan dalam enkripsi dan autentikasi data dalam protokol keamanan seperti TLS. 8. EIC Based Tweaked Codebook atau ETS digunakan untuk inskripsi data dalam mode disk atau storage. Mencampurkan teknik ECB dengan menambah tweak atau pelebaran pada setiap blok. Pemilihan mode operasi tergantung pada kelebutan keamanan, fleksibilitas, dan aplikasi spesifik. Perlu diingat bahwa pemilih mode operasi yang tepat penting untuk mencapai keamanan yang diinginkan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan teknik Blocksaper dalam kriptografi. Kelebihan yang pertama, kekuatan keamanan. Teknik Blocksaper ketika diimplementasikan dengan benar dan menggunakan kunci yang cukup panjang dapat memberikan tingkat keamanan yang tinggi terhadap berbagai serangan kriptoanalisis. 2. Efisiensi. Algoritma Blocksaper terutama yang telah diuji dan dioptimalkan seperti AES dapat memberikan efisiensi yang tinggi dalam desenkripsi dan deskripsi data, sehingga cocok untuk penggunaan dalam berbagai aplikasi. 3. Mode operasi. Kemampuan menggunakan berbagai mode operasi seperti CBC, CFB, CTR memberikan fleksibilitas dalam mengadaptasi teknik Blocksaper ke berbagai kebutuhan aplikasi dan skenario pengguna. 4. Aplikasi paralel. Beberapa mode operasi seperti counter mendukung enkripsi paralel, memungkinkan pemrosesan yang lebih cepat pada perangkat keras modern yang mendukung paralelisme. 5. Integrasi dengan protokol keamanan. Teknik Blocksaper umumnya dapat diintegrasikan dengan baik ke dalam protokol keamanan yang lebih luas, seperti dalam TLS untuk keamanan komunikasi melalui internet. Selanjutnya, kekurangan. Kekurangan yang pertama, deterministik. Kekurangan utama teknik Blocksaper adalah deterministik. Artinya blok plaintext yang sama akan selalu menghasilkan blok ciphertext yang sama dalam mode operasi tertentu. Ini dapat memberikan kelemahan terhadap serangan analisis frekuensi dan pola pada data. 2. Tidak menangani perubahan data dengan baik. Teknik Blocksaper sendiri tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi perubahan data tanpa tambahan mekanisme seperti operasi yang menyediakan keamanan tambahan untuk integritas data. 3. Panjang kunci terbatas. Beberapa algoritma Blocksaper, terutama yang lebih tua, memiliki panjang kunci yang terbatas, seperti di AES dengan panjang kunci 56 bit. Dengan kemajuan komputasi modern, ini dapat membuat mereka rentan terhadap serangan brute force. 4. Tidak menyertakan autentikasi. Beberapa mode operasi atau implementasi Blocksaper murni mungkin tidak menyertakan mekanisme autentikasi yang memadai. Oleh karena itu, serangan seperti serangan cyberblock substitution atau cyberblock alteration dapat memberikan ancaman. 5. Serangan terhadap mode operasi yang tidak aman. Jika mode operasi yang kurang aman, seperti electronic codebook, digunakan tanpa pertimbangan yang tepat, serangan seperti analisis pola dan serangan plaintext terkendali dapat berhasil. Saat mengimplementasikan teknik Blocksaper, penting untuk memilih mode operasi yang sesuai, mengelola kunci dengan aman, dan mempertimbangkan aspek-aspek keamanan tambahan untuk mencapai keamanan yang optimal. Selanjutnya ada implementasi. Implementasi teknik Blocksaper dalam kriptografi melibatkan beberapa langkah kunci, termasuk pemilihan algoritma,
manajemen kunci, dan pemilihan mode operasi. Yang pertama, pemilihan algoritma. Pilih algoritma block chipper yang sesuai dengan kebutuhan, keamanan, dan persyaratan aplikasi. Contoh algoritma melibatkan AES, DES, dan 3DES, dan lainnya. Pastikan untuk mempertimbangkan keamanan, kinerja, dan kompatibilitas dengan standar keamanan yang berlaku. Yang kedua ada manajemen kunci. Atur sistem manajemen kunci yang kuat. Ini melibatkan generasi, distribusi, penyimpanan, dan pembaruan kunci secara aman. Pemilihan panjang kunci yang memadai juga sangat penting untuk menghindari serangan brute force. Yang ketiga ada mode operasi. Pilih mode operasi yang sesuai dengan aplikasi Anda. Mode operasi seperti CBC, ECB, CFB, dan CTR memberikan keamanan dan fungsionalitas yang berbeda. Pemilihan mode operasi harus disesuaikan dengan karakteristik data yang dienkripsi dan kebutuhan integritasnya. Yang keempat ada inisialisasi vektor atau IV. Jika mode operasi yang Anda pilih memerlukan IV, pastikan untuk menghasilkan IV yang acak dan unik untuk setiap sesi enkripsi. IV membantu mencegah serangan terhadap pola pada data yang dienkripsi. Kelima ada padding atau padding. Jika ukuran blok plain text tidak sesuai dengan ukuran blok kunci, terapkan skema padding yang sesuai. Padding memastikan bahwa data yang dienkripsi sesuai dengan ukuran blok yang diinginkan. Yang keenam ada implementasi perangkat lunak. Terapkan algoritma block chipper dalam perangkat lunak. Pastikan untuk mengikuti spesifikasi algoritma dengan benar dan memeriksa implementasi Anda untuk memastikan keamanan dan korektabilitas. Yang ketujuh ada implementasi perangkat keras. Jika menggunakan perangkat keras kriptografi, pastikan untuk mengintegrasikan model kriptografi ke dalam sistem dengan benar. Perhatikan aspek-aspek fisik, keamanan, dan perlindungan kunci di perangkat keras. Yang kedelapan ada uji keamanan. Lakukan uji keamanan menyeluruh pada implementasi Anda. Uji terhadap serangan-serangan umum seperti serangan plain text terkendali, serangan ciphertext terkendali, dan serangan brute force. Pastikan bahwa algoritma block chipper Anda memberikan keamanan yang diinginkan. Yang terakhir, yang kesembilan ada pemeliharaan. Selalu mempertimbangkan untuk memperbarui implementasi kriptografi Anda sesuai dengan perkembangan terkini dalam riset dan keamanan kriptografi. Selalu perbarui kunci secara berkala untuk menghindari potensi ancaman. Nah, di sini kami akan memberikan contoh mengenai teknik block chipper. Tadi sudah dijelaskan beberapa mode operasi yang ada di dalam teknik block chipper seperti Electronic Codebook atau ECB, Cipher Block Signing atau CBC, Cipher Feedback atau CFB, Output Feedback atau OFB, dan Counter Mode atau CTR. Nah, di sini kami akan memberikan contoh sederhana dengan menggunakan mode operasi ECB. Contoh soalnya di sini, enkripsikan plain text 10 1000 10 00 11 10 10 1001. Dalam notasi HEX adalah A23 A9 dengan kunci 4 bit yaitu 1011 dengan fungsi enkripsi atau EK dalam kurung P sama dengan P XOR K, geser 1 bit ke kiri di mana tanda bulat dan tambah itu adalah XOR dan tanda kurang dari 1 itu adalah operasi geser 1 bit ke kiri. Dengan menggunakan rumus C sama dengan EK dalam kurung PI di mana C adalah ciphertext, EK adalah fungsi enkripsi, dan PI adalah blok plain text ke I. Oke, next kita ke cara penyelesaiannya. Yang pertama kita bagi plain text-nya menjadi blok-blok 4 bit.
Yang pertama di sini angkanya adalah 1010. Lalu dibagi lagi menjadi 0010. Kita bagi lagi 0011, 1010 dan 1001. Selanjutnya kita enkripsikan setiap blok plain text dengan fungsi enkripsi dan kunci. Yang pertama kita XOR-kan 1010 dengan kunci 1011, maka hasilnya adalah 0001. Kenapa demikian? Karena setiap angka 4 bit itu apabila sama dengan kunci, maka hasilnya adalah 0. Contohnya di sini 1 XOR dengan 1, maka hasilnya adalah 0. 0 XOR dengan 0, maka hasilnya adalah tetap 0. Kecuali seperti yang angka di akhirnya itu 0 XOR dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Ingat ya teman-teman, apabila angkanya sama dengan kunci, maka hasilnya adalah 0. Kecuali berbeda, maka hasilnya adalah 1. Lalu kita geser 1 bit ke kiri. Hasilnya tadi 0001, kita geser 1 bit ke kiri, maka hasilnya sama dengan 0010. Begitupun berikutnya. Selanjutnya kita gabungkan blok-blok ciphertext menjadi satu string. Kita bisa lihat tabel di sini. Plain text-nya 1010 itu adalah blok-blok yang kita bagi menjadi 4 bit tadi. Maka hasil ciphertext-nya adalah 0010. Itu adalah hasil dari 1010 di XOR-kan dengan kuncinya tadi dan digeser 1 bit ke kiri. Sudah dijelaskan di atas tadi ya teman-teman. Kemudian kita lihat semua tabel di sini sama dengan hasil yang kita selesaikan di atas tadi. Jadi jawabannya adalah ciphertext yang dihasilkan dari enkripsi plain text 1010 0010001110101001 dalam notasi hex adalah A23A9. Hasilnya adalah 00100011000100100100 dan dalam notasi hex adalah 23124. Semoga mudah dipahami. Dalam rangkaian materi tadi, kita telah menjelajahi teknik blok cipher dalam kriptografi dengan membagi pesan menjadi blok-blok dan mengenkripsikannya menggunakan kunci simetris. Teknik ini menyediakan pendekatan efektif untuk melindungi keamanan data. Sejarahnya mencakup evolusi dari metode sederhana hingga algoritma modern seperti AES yang telah menjadi standar global. Metode operasi seperti CBC dan CTR memberikan fleksibilitas dalam penggunaannya. Seluruhan teknik blok cipher memainkan peran krusial dalam mendukung keamanan komunikasi online, penyimpanan data terenkripsi, dan perlindungan informasi dalam era digital yang terus berkembang. Meskipun telah mencapai tingkat keamanan yang tinggi, riset terus berlanjut untuk menghadapi tantangan keamanan baru dan memastikan perlindungan data yang berkelanjutan. Nah, di materi ini kita banyak belajar tentang hal teknik blok cipher tadi kan? Ya, kami berharap presentasi ini telah memberikan wawasan baru dan pemahamannya lebih dalam. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita dapat terus belajar bersama. Sekian, kami dari kelompok 2, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.